Penilaian Gus Baha terhadap Rhoma Irama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa Kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai. Entah itu hakikat entah majaz tidak tahu. Itu Kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kata. Kan santrinya jadi eskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikror kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja, sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahlinya. Berbeda dengan Gus Muafik, justru memuji Rhoma Irama setinggi langit, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu, saya sedih. Gus, saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba teman cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba sampean cek di lapangan. Tentu. Jadi, kalau kita bayangkan narasi sikapnya, bisa digambarkan begini, Gus Baha dan Gus Muafik. Masing-masing punya gaya yang berbeda dalam menanggapi Rhoma Irama. Gus Muafik terlihat cenderung bersikap hangat dan memuji. Mungkin karena menghargai kiprah Rhoma di dunia musik dan pengaruhnya. Sementara itu, Gus Baha mungkin lebih santai dan sedikit menyindir, tapi dalam nuansa candaan atau nasihat ringan. Jadi intinya, keduanya punya pendekatan yang berbeda, tapi tetap dalam semangat saling menghormati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.